Assalamualaikum, oke jumpa lagi teman-teman sekalian. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi request dari teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana supaya kita bisa melakukan proses memasukkan dokumen artikel yang sudah tersitasi di dalam Google Scholar tapi belum masuk ke dalam akun Google Scholar kita. Nah, ini biasanya permasalahannya adalah begini. Pada saat kita mendaftarkan atau kita men-setting akun Google Scholar kita tidak melakukan setting otomatis. Nah, menurut saya ini bagus ya, tidak setting otomatis ini karena kalau kita melakukan setting otomatis dikhawatirkan terjadi double, misalnya ada nama atau nama author yang namanya mirip dengan kita, itu Google Scholar biasanya merekomendasikan langsung itu menjadi milik kita. Nah, ini kan akhirnya jadi double. Nah, saran saya dan yang sudah saya lakukan pun, saya tidak men-setting otomatis. Hanya saja kendalanya begini, kalau kita tidak men-setting otomatis, maka setiap ada artikel yang masuk atau setiap ada artikel yang tersita di Google Scholar dan mungkin mirip dengan kita, Google Scholar akan mengirimkan notifikasi melalui email. Nah, namun email ini terkadang lambat, terkadang juga cepat. Nah, sekarang kalau misalnya lambat atau mungkin tidak diemailkan ke kita, sementara artikel ini memang benar-benar milik kita. Nah, bagaimana caranya memasukkan ke dalam Google Scholar kita, ke dalam akun kita? Nah, kita langsung saja masuk ke dalam Google Scholar ya, teman-teman. Nah, Google Scholar kita langsung login. Nah, kita langsung login atau sign in sesuai dengan login teman-teman semua. Nah, setelah login, nah kita tunggu ya beberapa saat. Setelah itu kita cek nanti di dalam menu apa kita bisa memasukkan artikel tersebut. Oke, ini adalah menu Google Scholar ketika kita sudah login. Nah, sekarang di mana kita perlu memasukkan artikel tersebut? Nah, teman-teman bisa masuk ke My Profile. Nah, diklik My Profile. Nah, setelah itu di sini kan ada ini ya, personalisasi dari Google Scholar kita. Nah, kemudian cara memasukkannya, kita pilih yang ada tanda plus. Nah, ada tanda plus di sini. Kita klik plus di sini, maka pilih ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalau artikel group itu adalah artikel kolaborasi ya. Jadi artikel yang ada di dalam grup-grup. Nah, sedangkan add artikel ini adalah kita menambahkan atau kita mengisikan artikel sudah terindeks yang memang itu adalah milik kita, itu sesuai dengan yang ada di Google. Nah, sekarang kalau misalnya artikel tersebut anggap saja tidak terindeks di dalam Google Scholar, tapi kita menginginkan artikel tersebut masuk di dalam Google Scholar ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa masuk ke add manual. Nah, sekarang kita coba dulu untuk memasukkan artikel yang sudah tersitasi di dalam Google Scholar namun belum masuk ke dalam akun kita. Maka caranya kita bisa pilih add artikel ya, ini ya. Setelah itu di sini kan ada semacam isian ya, isian. Nah, isian ini kita isi sesuai dengan identitas dari artikel tersebut. Boleh namanya, boleh judulnya, tapi yang paling cocok adalah judulnya supaya pencarian itu lebih cepat dan lebih terfokus. Nah, judulnya misalnya ini salah satu artikel saya yang belum masuk ke dalam Google Scholar saya, belum masuk ke ID saya, namun dia sudah masuk ke Google Scholar. Maka judulnya ini di blok ya, di blok begini, Ctrl C. Setelah itu kita bisa langsung kopas, ini dihapus saja ya. Ini nama dari author, misalnya nama saya dihapus saja, kemudian langsung Ctrl V atau klik kanan Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung search. Nah, kalau artikel tersebut itu ada atau terindeks di Google Scholar, dia langsung akan mengarah ke dalam artikel tersebut. Nah, di sini kalau memiliki tanda
font dengan warna biru dan tebal, ini artinya artikel tersebut itu belum masuk ke dalam ID kita. Kalau tandanya artikel tersebut sudah masuk, maka warnanya tidak biru tebal di sini, tapi abu-abu seperti ini, seperti di nama author ini. Nah, kalau seperti ini tandanya memang belum masuk, artinya belum masuk ke dalam ID kita, namun sudah masuk ke dalam Google Scholar. Nah, sudah terindeks di Google Scholar. Maka caranya adalah kita centang ini ya, ini tanda check box ini. Setelah itu kita setujui dengan menekan centang biru yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu klik begini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, harusnya ini sudah masuk. Nah, cara mengeceknya, karena artikel saya ini tadi adalah tahun 2021 akhir, maka saya bisa mengeceknya supaya cepat. Klik year ini supaya masuk pada start awalnya di tahun terakhir. Jadi klik year seperti ini. Nah, apakah sudah masuk? Nah, ini sudah masuk. Artinya artikel saya sudah masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya terkadang di dalam UJS jurnal itu ada kekeliruan untuk first author maupun yang second author. Nah, seperti yang ada di artikel saya ini, secara UJS ini ada kekeliruan. Harusnya first author itu saya, dan untuk second author adalah teman saya yang ada yang ini. Maka bagaimana cara memperbaikinya di Google Scholar? Mudah sekali teman-teman. Jadi di sini kita langsung klik saja ya, artikelnya seperti ini. Kita klik, kemudian kita bisa klik edit. Nah, kita klik edit, terus tinggal kita mengganti saja. Kita tinggal mengganti saja ya, misalnya ini namanya Al-Maukar, kemudian atau di sini ditambahkan Fitri Marisa, atau karena ini kita menyesuaikan dari formatnya ini ya, jadi nama belakang dulu, kemudian koma, kemudian Marisa gitu ya, baru titik koma. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, maka langsung dicentang. Kalau sudah, artinya sudah semua ya, ini dianggap sudah benar semua. Jadi tinggal dicentang. Maaf, saya tadi keliru ya. Marisa Fitri. Nah, gitu ya. Setelah itu dicentang, centangnya diklik. Nah, maka dia sudah berubah. Jadi sudah berubah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi misalnya ini sebenarnya artikelnya itu kalau dilihat di dokumennya itu adalah seperti ini. Kita menyesuaikan dari artikelnya. Nah, kalau kita lihat di artikelnya sebenarnya adalah seperti ini susunannya begitu ya. Nah, jadi di sini memang terkadang ada jurnal atau publisher yang mungkin ada kekeliruan di penulisan di UJS-nya, sedangkan mereka sudah tidak bisa mengubah lagi karena sudah terbit. Jadi caranya seperti itu tadi. Nah, sekarang kalau misalnya artikel tersebut ternyata tidak terindeks di Google Scholar, mungkin dia terindeks di Scopus atau yang lainnya, sementara kita menginginkan dia itu masuk, maka caranya itu tadi, menggunakan add manual tadi. Hanya saja kita tidak akan bisa mengarah langsung ke PDF-nya. Jadi hasilnya menjadi manual gitu ya. Jadi kita menuliskan manual, volumenya manual, semuanya manual, dan hasilnya pun hanya berupa teks seperti ini, tidak ada metadata yang bisa ditelusuri seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Google Scholar. Kelihatannya sepele, tapi ini ternyata cukup dibutuhkan oleh teman-teman semua. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.